Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman kaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khatimi wa yustasqa amama wajhihi. Pada kesempatan kali ini tayangan ini akan memuat tadabbur atau explore ataupun tatapan ya, vaksin tadabbur bersama Panwe di surat Al-Baqarah, melanjutkan ayat tayangan sebelumnya, yaitu ayat 96 kemarin dilanjutkan, kemudian di ayat 97. Susahnya bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Tema ayat 97 sampai dengan 101 adalah memusuhi Jibril, berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Jadi Jibril adalah utusan Allah. Jibril adalah malaikat penyampai wahyu, penyampai kabar dari Allah, yang bertugas untuk kepada para rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa yaitu Al-Quran. Ya. Dialah yang telah menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu adalah berita gembira. Barang siapa yang membaca Quran berarti gembira, ya, karena memang isinya tentang berita-berita gembira. Apalagi tentang petunjuk. Jadi mereka yang membaca Quran akan terarah dan juga gembira. Dilanjutkan ke ayat 98. Ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikail wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ya. Orang-orang kafir ini adalah orang yang tidak percaya akan keberadaan Allah dan juga kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran, Taurat, Jibril, Zabur, juga Injil.
Nah, mereka tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, dan juga malaikat Jibril dan Mikail. Nah, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas untuk menurunkan rezeki, Mikail. Lalu Allah nyatakan ya di dalam ayat ini bahwa ketika ada orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, Rasulnya, Jibril dan Mikail, berarti mereka adalah musuhku. Ya, mereka adalah musuh. Kemudian 99 walaqad anzalna ilaika ayatin bainat wa ma yakfuru biha ilal fasiqin. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada yang digoyang, yang digoyang deh. Ya, lanjut. Sembilan ya tadi. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad dalam kurung, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Ya. Ayat-ayat yang jelas kepadamu yaitu Al-Quran tentunya sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu telah turun dan sekarang telah ada di hadapan kita, yaitu Al-Quranul Karim ini, dan tidaklah ada yang mengingkari selain orang-orang yang fasik. Jadi Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya mengajarkan tentang keimanan, mengajarkan tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada hari kiamat, dan juga qada dan qadarnya Allah. Nah, ini diingkari oleh banyak orang, diingkari oleh banyak orang tentunya. Ada yang mereka tidak percaya kepada Allah, ya apalagi mengikutinya. Orang-orang yang percaya kepada Allah aja masih banyak yang tidak mengikuti Allah. Ya termasuk di Indonesia ini. Di Indonesia banyak Muslim, banyak bangsa Indonesia yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengikutinya. Ya. Terlebih para
pemimpin-pemimpinnya ya, yang mereka membuat satu regulasi tidak merujuk kepada Al-Quran. Lalu di di ayat 100-nya selanjutnya yaitu awakulamma ahadu dan nabadzahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya. Sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Jadi di Indonesia sebagian besar dari masyarakat Indonesia mengingkari. Nggak perlulah pakai ajaran ilahi di Indonesia ini ya. Kan kita punya ajaran dari Belanda ya, yang telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Mereka kan punya ajaran yang sudah mereka sampaikan di Indonesia. Sudahlah, pakai ajaran Belanda saja ya, nggak usah pakai ajaran ilahi ya. Sampai sekarang bangsa Indonesia masih menggunakan ajaran Belanda, tidak menggunakan ajaran ilahi. Padahal yang diinginkan oleh Sang Pencipta adalah ajarannya yang mesti diikuti. Ternyata benar di ayat ini. Jadi sedangkan sebagian besar dari bangsa Indonesia tidak mengikuti ajaran ilahi itu. Sekelompok mereka melanggarnya. Ada yang mereka percaya dengan ajaran ilahi, mereka malah melanggar. Ya. Jadi yang melanggar itu biasanya orang-orang yang punya kekuasaan, ya. Orang yang punya kekuasaan melanggar perjanjian, ya, bahwa mereka adalah seorang yang terlahir dengan beragamakan Islam, ya. Kemudian mereka bersahadat, tidak ada la ilaha illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada ajaran sebaik dari ajaran ilahi, ya, tidak ada tanah air sebaik tanah air ilahi, tidak ada bangsa ya sebaik bangsa ilahi, ya. Itu tidak ada bani sebaik bani ilahi gitu. Jadi itu sebetulnya ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu ikrar, janji ya, kita telah berjanji ya. Janjinya apa? Katakan la ilaha illallah, tidak ada ajaran sebaik ajaran ilahi, tidak ada manusia sebaik manusia ilahi, tidak ada tanah air sebaik tanah air ilahi gitu. Jadi kalimat ini adalah sebuah kalimat yang menjadi selain dari sebagai pengikat ya antara kita dengan Sang Khalik ya, Sang Pencipta, juga sebagai satu penyemangat ya, stimulasi energi ya. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu
101-nya terakhir di sesi pertama, yaitu sesi tadabbur. Sudah berapa menit? Sudah 15 menit. 15 menit. Oke, lanjut ke 101. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariq minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu, ya. Jadi orang-orang yang Bani Israel ini, ya, yang memiliki kitab Taurat, orang-orang yang meyakini kitab Taurat ini, mereka mengingkari Al-Quran, ya. Kenapa? Juga mengingkari akan kenabian Nabi Muhammad, karena mereka adalah keturunan dari Bani Ishak, ya. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail, ya. Jadi mereka kemudian merasa tidak yakin, karena mereka ingin Rasul yang berikutnya dari keturunan mereka, yaitu keturunan Nabi Ishak, ya. Lalu dengan demikian Al-Quran diabaikan. Jadi mereka tetap menggunakan Taurat sampai sekarang, ya. Ada orang-orang Yahudi, ya, mereka ya tidak mengimani kitab-kitab berikutnya, tidak mengimani Zabur, tidak mengimani Injil dan juga Al-Quran. Baik sahabat, saya rasa sudah 18 menit. Untuk opini sampanwanya dilanjutkan besok, ya. Nah, jadi sebetulnya ternyata di Indonesia, ya, juga banyak Muslim yang mereka, ya, kesimpulannya yang mereka juga Muslim yang buruk, ya. Ada yang mereka status Muslim tapi mereka melakukan perbuatan jahat, ya. Jadi di setiap bangsa ataupun di setiap agama, ya, ada orang-orang yang kemudian tidak mengikuti Al-Quran, ya, atau ajaran ilahi. Baik, demikian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.